Jangan lupa. Hiduplah Indonesia Raya. Semoga setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi bisa menambah semangat pada webinar kita hari ini. Bukan yang pertama, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Ardiansyah selaku Managing Director Izinkan ID dan juga mentor di Belantika Academy. Baik, rangkaian acara kita hari ini adalah pembukaan, sambutan, pemaparan materi, tanya jawab. Dan juga buat teman-teman sekalian akan saya sampaikan sedikit ya bahwasanya dalam peraturan kita juga di webinar hari ini yang pertama yaitu silakan mengganti nama dan juga asal daerahnya. Jadi silakan ganti nama username-nya itu menjadi format nama dan juga asal daerah agar kita mengetahui asal dari teman-teman semua. Yang kedua, untuk sesi tanya jawab akan dibantu dan dipandu oleh saya nantinya. Jadi buat teman-teman siapkan pertanyaan baik itu di kolom chat nanti juga raise hand ya. Di pertanyaan yang juga masih belum tahu atau belum juga terpintas di pikiran sekarang silakan dicatat dan nanti pada sesi tanya jawab silakan ditanyakan. Selanjutnya, link sertifikat akan kami sampaikan di akhir acara. Ingat, di akhir acara. Itu nanti akan di-share linknya di kolom chat. Jadi pastikan rekan-rekan sekalian mengikuti kegiatan kali ini sampai akhir. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari founder Belantika Group, yaitu Mas Denny Fabian. Kepadanya, disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar dan juga tentu saja yang kami sangat hormati dan muliakan narasumber kita hari ini yaitu Bapak eh, Ki Bagus ya atau Pak Momon. Terima kasih telah hadir di webinar kali ini dengan tema menghindari ketakutan terkait dengan pajak ya. Nah, ini penting banget untuk para pelaku usaha, terutama kepada para wajib pajak pemula ya, yang di bidang bisnis ataupun usaha. Ini agar kita mendapatkan edukasi, pemahaman yang komprehensif terkait dengan pajak, karena memang masih banyak sekali ya para wajib pajak yang belum paham terkait dengan mekanisme pajak, pembayaran sampai nanti pelaporan SPT. Nah, kami sendiri di Belantika Group ada beberapa unit usaha yang memang mostly berkaitan dengan bidang ekspor. Kami juga ada lembaga edukasi ekspor yaitu Belantika Academy, yang mana salah satu pertanyaan yang sering muncul pada saat webinar ataupun pelatihan terkait dengan ekspor adalah bagaimana terkait dengan pajaknya gitu ya. Kemudian tadi juga sudah diawali oleh rekan kita dari Kalimantan ya yang sudah mempertanyakan terkait dengan pajak di bidang-bidang baru ya, di bidang digital untuk konten kreator ya dan mungkin bidang-bidang lainnya yang relevan. Nah, jadi webinar kali ini sangat relevan kita selenggarakan. Terima kasih untuk rekan-rekan di Izinkan ID sudah memfasilitasi event ini. Mudah-mudahan nanti ketakutan, kebingungan, ketidakpahaman para pelaku usaha bisa dijawab dengan adanya webinar ini. Dan terakhir untuk para peserta silahkan berpartisipasi aktif dalam diskusi nantinya. Jika ada pertanyaan, ada sharing terkait usahanya ya, eh, manfaatkan momen ini untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Mungkin demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta, terutama kepada panitia. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih buat Mas Denny Fabrian selaku juga founder Belantika Group. Nah, buat teman-teman sekalian, kita akan melangsungkan foto bersama dulu nih. Jadi silakan tampilkan wajahnya dan juga on cam ya. Jadi kita akan foto bersama, nanti akan dibantu juga oleh operator. Dibuat teman-teman sekalian, silakan on cam dan juga akan kita mulai. Baik, kita mulai ya. Satu, dua, Oke, tiga. sebentar masih kita tunggu dulu teman-teman yang lain Oh, masih ada nih. membutuhkan. Ya, Oke. oke. Silahkan nih buat teman-teman nih. Oke, Oke, saya udah. bantu ya. Satu, dua, tiga. Ada gaya khusus, Mas Ardi? Ya, kalau kita jalankan ini seperti ini, Mas. Nah, sesuai juga dengan Ini tagline ya. logo kita ya. Oke. Iya. Oke, seperti ini teman-teman ya semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke. 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 Oke, makasih banyak nih Mas Denny udah dibantu juga nih untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Jadi buat teman-teman sekalian simak sampai akhir ya. Jelas ini banyak sekali nih hal yang baru yang mungkin teman-teman akan ketahui nantinya. Baik, sebelum itu akan masuk acara inti kita yaitu narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ki Agus Abdurrahman selaku dari staf ahli muda di kantor KPP Pratama Jambi Pelayangan. Jadi ini buat teman-teman sekalian nanti akan dijelaskan juga lebih lanjut oleh beliau bagaimana latar belakang beliau juga dan nanti materi yang akan disampaikan. Jadi simak dan juga siapkan buku catatannya juga ya. Baik kepada Pak Ki Agus Abdurrahman alias Pak Momon, kami persilakan Pak. Gimana nih Pak? Ya, baik. Iya, bagus Pak. Udah kedengaran kok Terus ya. suaranya. Aman. Oke, Aman. oke. Siap. Langsung ya. Boleh ya Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena karena pada siang hari ini ya kita masih diberikan kesempatan ya kesehatan untuk senantiasa belajar ya, untuk senantiasa menggali ilmu khususnya tentang perpajakan ini. Terima kasih kepada seluruh panitia ya, Pak Artiansah, kemudian juga tadi ada Pak Denny ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing-sharing nih Pak, sharing-sharing terkait perpajakan yang mungkin sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi ya, mungkin lebih kepada wajib pajak pemula ya, wajib pemula dan tidak menutup juga kemungkinan mungkin untuk wajib pajak yang sudah lama terdaftar tapi masih belum banyak memenuhi kewajibannya katakanlah seperti itu. Jadi sesuai tema yang disampaikan tadi tidak perlu takut ya sebenarnya dengan perpajakan perpajakan ini. Mungkin saya langsung share saja ya Pak Ardia karena mungkin waktu juga agak terbatas ya kurang 30 menit Iya, dalam menyampaikan materi. Jadi oke Pak. ini agak sedikit apa namanya ya ngebut-ngebut dikit lah seperti itu karena Iya. dari sisi perpajakan ini sih banyak sekali yang bisa disampaikan. Ah, ah. Tapi karena memang materinya mungkin hanya sepintas ya katakanlah agak agak awal-awal lah. Jadi mungkin Mhm. kita tidak terlalu banyak yang dibahas lah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail ya katakanlah mungkin bisa Nah, di betul. lain waktu kita bisa sambung kembali. Karena memang Oke. fokus kita pada lebih kepada mungkin wajib pajak yang mungkin baru terdaftar atau mungkin sudah lama terdaftar tapi masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke, siap Pak. Baik, Bapak Ibu, izin share dulu. Kita sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi sebuah pantun nih untuk membuka acara ini, jalan-jalan ke kota Jambi, tidak lupa mampir ke Muara Bulian. Alangkah senang rasa di hati bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, terus terang ini kesempatan yang sangat berharga ya bagi kami, karena memang salah satu tugas dan fungsi kami di KPP ya, itu adalah memberikan sosialisasi penyuluhan kepada wajib pajak. Bahkan bukan hanya kepada wajib pajak, kepada calon wajib pajak pun kita juga memberikan
penjelasan tentang pentingnya pajak ini. Eh, Kita punya program ada kunjungan ke sekolah, tax goes to school, kemudian ke kampus dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan yang berharga yang memang perlu terus dilakukan ya untuk seluruh lapisan masyarakat karena memang pajak ini kadang-kadang masih menjadi momok yang menakutkan dari wajib pajak atau orang-orang yang ingin ketika berurusan dengan perpajakan. Nah, di sini saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya tadi sudah disebutkan Ki Agus Abdul Rahman ya. Jadi saya berasal dari Palembang atau teman-teman atau yang lain mungkin memanggil saya juga dengan panggilan Momon. Kemudian saya bertugas di Jambi ya, khususnya di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Ini sudah sekitar lebih kurang 3 tahun ya. Ini nomor kontak saya, ini email saya. Saya lahir di Palembang 19 Maret 80. Kemudian ini akun-akun medsos saya. Ya salah satunya saya juga membuat konten kreator ya walaupun mungkin sederhana sekali ya tentang peraturan ataupun tentang aplikasi-aplikasi teknis terkait dengan perpajakan. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu subscribe ya di channel saya di ya, akun YouTube Momon Momon Pajak. Jadi tinggal dicari saja di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang yang perlu dihilangkan ya sekarang ini adalah tentang ketakutan berhadapan dengan orang-orang pajak katakanlah. Jadi mungkin ada pepatah juga, bukan pepatah ya, peribahasa, kalau kita benar sih ngapain takut ya, katakanlah seperti itu. Tapi kalau kita memang salah, nah mungkin kita jadi agak takut-takut. Takut-takutnya itu mungkin ya karena ketidaktahuan, atau karena nanti gimana sih ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang pajak dan lain sebagainya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita paling tidak harus mengetahui dulu eh, hak dan kewajiban perpajakan secara umum nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang namanya hak dan ada yang namanya kewajiban dari wajib pajak. Nah, sebelum itu kami ingin sedikit menyampaikan pesan sponsor nih. Jadi peran penting pajak ini sangat sangat besar ya bagi pembangunan negara kita karena hampir 80% itu proses pembangunan ini berasal dari uang uang pajak. Jadi mau tidak mau ya anggap saja ketika kita betul-betul ingin membantu negara ini ya salah satunya dengan kita menjadi wajib pajak yang baik. Kita lakukan perhitungan pajaknya dengan baik, kita bayar dengan pajak dengan baik, dan itu sama juga kita istilahnya membantu pembangunan di negara kita ini. Ini kalau kita lihat ya kalau uang 1 juta itu dibagi-baginya kemana? Ya banyak sekali. Ada ke pelayanan umum, kemudian ada ke transfer ke daerah, malah itu bisa jadi untuk membantu perkembangan daerah, kemudian ada pariwisata dan lain sebagainya. Jadi uang pajak yang 1 juta itu dialokasikan untuk seluruh pembangunan yang ada di negara kita ini. Nah, sekarang kita sedikit mengenal nih, Bapak Ibu. Jadi istilah wajib pajak itu ada dua ya, ada dua di istilah perpajakan yang ada di kita. Yang pertama itu orang pribadi, dan yang kedua adalah badan. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu nih, kita ini sebagai orang pribadi atau badan. Dan mungkin kalau saya lihat tadi di apa namanya di pendaftarannya ya, ada di sebelah itu ya, kalau yang hadir di sini katanya sudah campur-campur juga ya. Ada orang pribadi, ada juga yang mewakili badan. Tentu saja kewajibannya berbeda, kemudian juga penghitungan pajaknya juga berbeda, pelaporannya juga cukup berbeda. Jadi bisa saja orang pribadi ya dia merangkap sebagai direktur atau orang pribadi yang punya perusahaan. Nah, itu kan masing-masing itu harus dipenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi ketika sudah menjadi wajib pajak ya, khususnya orang pribadi atau badan tadi, maka paling tidak ada 3 hal ini. Ya, semuanya bisa menjadi pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut pajak ya. Saya mungkin tidak perlu detail, tapi paling tidak ya ketika berkaitan dengan pajak ya katakanlah ada pajak-pajak yang harus kita kita bayar. Nah, mungkin di sini tidak terlalu melebar ya kita mungkin fokus kepada UMKM katakanlah seperti itu. UMKM itu apa? Usaha mikro kecil dan menengah yang mungkin omset usahanya ya masih di bawah 4,8 miliar per tahun ya. Itu kalau istilah UMKM di apa perpajakan. Yang mempunyai, jadi orang pribadi ini punya hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi aturan-aturan memang bisa dikatakan ya cukup dinamis ya, cukup dinamis. Mungkin 1-2 bulan sudah ada aturan baru. Ya, tapi secara konsep
mungkin sama. Artinya ya intinya adalah eh, me- membuat aturan-aturan ini menjadi bisa diterapkan di lapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, ini contoh wajib pajak orang pribadi. Jadi wajib pajak orang pribadi ini Bapak Ibu, untuk teman-teman sekalian itu ya bisa terdiri dari pegawai ya. Bisa terdiri dari pegawai, contohnya PNS, TNI, Polri, atau juga yang kedua ya bisa juga sebagai dia usahawan yang punya usaha. Nah, itu orang pribadi. Jadi Bapak Ibu eh, harus tahu ya tadi kriteria wajib pajak kita. Saya ini orang pribadi. Nah, tadi ada pertanyaan. Saya ini sudah punya NPWP tapi bagusnya misalnya ke harus jadi perusahaan atau enggak. Nah, itu kan artinya eh, ya disesuaikan dengan kebutuhan lah katakanlah seperti itu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau memang masih bisa menggunakan wajib pajak orang pribadi ya jalani saja dengan wajib pajak orang pribadinya. Tapi kalau memang suatu saat sudah butuh harus dengan badan usaha ya mau tidak mau harus daftar menjadi bukan apa harus mendaftar sebuah wajib pajak badan usaha bisa bentuk CV atau bisa bentuk PT dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada wajib pajak badan yang kategorinya itu PT perseorangan ya. Jadi orang pribadi pun sudah bisa memiliki PT katakanlah ya walaupun dimiliki secara pribadi dan memang secara perpajakan ya dia masuk dalam kategori wajib pajak badan. Jadi ini untuk yang badan usaha ya bisa terdiri dari PT, CV atau instansi pemerintah ya kalau dulu bahasanya bendahara, kemudian ada juga yayasan dan lain-lain. Jadi ini wajib pajak badan. Nah, Bapak Ibu mulai kita masuk sedikit tentang hak dan kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan ketika sudah mendaftar atau sudah menjadi wajib pajak yang mempunyai NPWP. Jadi kalau misalnya belum, ya berarti Bapak Ibu belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tapi kalau sudah punya NPWP, nah Bapak Ibu harus memenuhi atau harus ya melakukan langkah-langkah berikut ini. Kalau memang syarat dan ketentuannya berlaku ya, katakanlah misalnya sudah punya penghasilan, penghasilannya apalagi sudah besar dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, ya jelas Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran dulu untuk melakukan kewajiban perpajakan ini dengan kalau sekarang ya pendaftaran NPWP ini dilakukan secara secara online. Nanti kita akan lihat satu-satu nih Pak. Ini melakukan pendaftaran, kemudian menghitung pajaknya, kemudian membayar, dan kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ya melaporkan. Jadi ini satu kesatuan. Ini kewajiban Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada sisi-sisi nanti yang eh, kadang-kadang dihadapi oleh wajib pajak ya. Ketika usahanya sudah berjalan, juga ada kegiatan yang dilakukan oleh KPP terkait dengan apa kewajiban perpajakan yang mungkin Bapak Ibu belum lakukan. Jadi nanti di kita ada namanya pengawasan, pemeriksaan, penagihan, keberatan kembali. Tapi kita tidak membahas ini ya. Dan paling tidak sebagai gambaran saja bahwasanya ya KPP itu tugasnya apa? Ya tadi selain yang tadi melakukan pengawasan, pemantauan juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kita coba lihat nih Bapak Ibu sekarang NPWP. Jadi sekarang NPWP itu dilakukan sendiri nih oleh wajib pajak secara secara online mendaftarnya. Jadi baik orang pribadi, badan ya, itu melakukan pendaftaran secara online di Erek Pajak ini, erekpajak.go.id ya. Eh, apalagi sekarang apa namanya untuk orang pribadi ya, sedikit gambaran ya NIK-nya akan menjadi NPWP. Makanya ketika kita mendaftar ya dari orang pribadi eh, validasi NIK itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya NIK-nya tidak valid, ya dia tidak akan bisa mendaftar. Nah, begitupun dengan NPWP yang sudah terdaftar untuk orang pribadi ya dia harus melakukan validasi, harus melakukan pemadanan ya. Kalau bahasa kitanya itu adalah melakukan pemadanan. Karena apa? Karena nanti di tahun 2025 NPWP orang pribadi ini Bapak Ibu tidak digunakan lagi. Ya, ini di aturan sekarang ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya NPWP tapi NIK-nya belum valid, ya maka administrasi perpajakan Bapak Ibu akan terhambat atau terganggu. Jadi perlu dilakukan pemadanan. Nah, ini yang pertama ya, melakukan pendaftaran. Jadi silakan yang belum punya NPWP, ya silakan untuk melakukan pendaftaran, ya apalagi mungkin yang sudah punya usaha, yang sudah punya NPWP, silakan ya dilakukan ke tahap selanjutnya untuk misalnya kalau memang sudah ada penghasilan atau usaha yang dijalankan.
Ini yang pertama, melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP. Jadi sedikit informasi atau ya sekarang ini kadang banyak banyak sesuatu yang salah ya dari anggapan masyarakat. Jadi NPWP itu ya tadi untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika misalnya di bank diminta NPWP, nah jadi seolah-olah NPWP itu untuk hutang ke bank, untuk mendapatkan KPR, mendapatkan hibah, mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Kan untuk menambah kartu di dompet. Itu anggapan yang salah, seharusnya tidak seperti itu. Jadi NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak yang digunakan sebagai administrasi Bapak Ibu untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, kalau Bapak Ibu menganggap seperti ini, ya itu makanya banyak NPWP yang ketika sudah jadi NPWP ya dia hilang, tidak tidak apa namanya tidak melakukan kewajiban selanjutnya. Hanya ya kita punya kebijakan misalnya untuk NPWP yang baru terdaftar mereka diberi pilihan khususnya untuk orang pribadi misalnya mau melakukan langsung kewajiban perpajakannya atau tidak atau memang mungkin untuk wajib pajak yang mungkin sudah lama terdaftar tapi tidak ada pelaporan-pelaporan ya kita non efektifkan dan kita kerjasama sistem sudah dibangun Bapak Ibu jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan perizinan ya akan terhambat karena mereka akan terdetek NPWP Bapak Ibu tidak aktif NPWP Bapak Ibu tidak bisa digunakan nah, itu salah satu kebijakan yang memang bukan hanya ada di DCP, tapi ya kita kerjasama dengan badan perizinan dan lain sebagainya. Untuk ya betul-betul agar ketika orang-orang yang punya NPWP ini melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi tidak hanya punya NPWP, tapi setelah itu tidak melakukan kewajiban perpajakan lainnya. Di Bapak Ibu yang sudah punya NPWP, ya silakan bisa dicek nih ya NPWP-nya itu aktif atau enggaknya itu ya bisa nanti eh, melakukan registrasi terlebih dahulu ya awalnya untuk bisa melihat di DCP online-nya. Ini NPWP ya, jadi NPWP bukan hanya untuk ini tapi memang salah satu nomor yang digunakan. Ini balik lagi NPWP ini adalah cara mendapatkannya dengan melakukan pelaporan atau membuat registrasi secara online ya, secara online di Erek Pajak. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada ingin punya NPWP, ingin daftar NPWP ya tidak perlu datang ke KPP atau ke KP2KP, cukup melalui online yang sudah disiapkan oleh DJP untuk melakukan pendaftaran ini. Ini memang mekanismenya ya semuanya diisi dengan lengkap, kemudian kita verifikasi, nanti NPWP-nya itu akan kita kirimkan Bapak Ibu, akan kita kirimkan ke alamat Bapak Ibu yang terdaftar di KTP-nya, di KTP-nya ketika melakukan pendaftaran. Nah, ya ketika di lapangan mungkin banyak sekali kondisi yang menyebabkan misalnya NPWP tidak sampai. Nah, Bapak Ibu bisa datang ke KPP manapun untuk mendapatkan NPWP itu. Jadi kalau untuk orang pribadi ya diberi kemudahan nih Bapak Ibu, diberi kemudahan ketika ingin melakukan administrasi perpajakannya, dia Iya. tidak perlu datang ke KPP terdaftarnya. Jadi dia bisa datang ke KPP atau KP2KP terdekat di tempat dia berada. Jadi kalau misalnya dia eh, terdaftarnya di Jambi katakanlah seperti itu tapi dia ternyata sudah bekerja di Jakarta misalnya nah dia ingin lapor nah dia tidak perlu datang ke Jambi tapi dia tinggal datang ke KPP terdekat minta EVIN-nya seperti itu untuk melakukan registrasi kemudian lapor kemudian hitung kemudian kalau misalnya ada pembayaran yang dilakukan bisa dilakukan pembayaran di sana ini untuk orang pribadi jadi kalau misalnya badan ya mau tidak mau itu harus dilakukan di KPP terdaftar ya karena memang badan ini kan lebih lebih tinggi ya, lebih tinggi kekuatannya di karena ya tidak semua orang bisa mendaftar sebagai sebagai mempunyai badan usaha seperti itu. Nah, tadi yang seperti saya singgung sebelumnya, ini balik kepada orang pribadi tadi. Jadi agar NPWP Bapak Ibu bisa digunakan, khususnya NIK-nya bisa digunakan, ya dia harus melakukan pemadanan. Login dulu di pajak.go.id-nya, ya. Loginnya bagaimana? Loginnya ya dia punya harus EVIN ya, punya EVIN, kemudian dia buka profilnya, kemudian lihat di sana apakah valid atau enggak, itu Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kalau sudah valid, ya maka dia sudah bisa menggunakan NIK. Tapi kalau misalnya statusnya belum valid ya karena misalnya NIK-nya belum diisi, tempat tinggalnya salah dan lain sebagainya yang menyebabkan NIK itu tidak valid ya harus dilakukan pemadanan
pemadanan tersendiri. Nah, ada juga kadang-kadang yang sudah semuanya disesuaikan, tapi ternyata masih belum valid juga. Nah, artinya data yang ada di Dukcapil ya, itu mungkin tidak sesuai dengan data yang ada di DJP. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau harus coba ke Dukcapilnya untuk memastikan apakah data di KTP-nya ini sama dengan data yang ada di Dukcapil tersebut. Seperti itu. Karena kita di DJP ini yang menarik data yang ada dari Dukcapil. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan coba sedikit menyinggung tentang tarif khusus bagi penghasilan bagi UMKM ini ya. Jadi tadi ini kan bahasanya untuk wajib pajak pemula ya. Untuk wajib pemula ya kadang-kadang kan baru merintis ya, baru merintis usaha, bahkan mungkin belum punya NPWP. Nah, jadi pemerintah sudah memberikan sedikit kebijakan ya bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan untuk memberikan tarif khusus bagi UMKM ini. Itu tertuang dalam PP 23 ya. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah ada PP yang terbaru. Tapi secara garis besar ya ini diberikan kepada wajib pajak UMKM, baik orang pribadi ataupun badan usaha. Bahkan kalau orang pribadi sesuai dengan kebijakan terbaru di Undang-Undang APP itu diberikan relaksasi yang lebih lagi. Jadi ketika omsetnya masih di bawah 500 juta dalam 1 tahun, ya dia tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Nah, ini kan sebuah sebuah kebijakan yang luar biasa yang diberikan pemerintah bagi orang pribadi yang memang baru melakukan kegiatan usaha. Tetapi apa? Ya tetapi harus lapor nih Bapak Ibu. Kita jangan sampai ya tadi tidak lapor, walaupun mungkin omsetnya di bawah 500, kemudian ketika ada sanksinya, kemudian terhambat administrasi yang lain kan jadi masalah di kedepannya. Nah, ini balik ke sini, tarif khusus bagi UMKM ini. Jadi tadi ya, sesuai dengan PP yang tadi 23, kemudian sekarang diperbarui dengan PP 66, itu awalnya adalah penghasilan bruto dikali tarif 1% ya. Dulu 1%, sempat 1%. Nah, kemudian diperbarui lagi dengan kebijakan terakhir itu sekarang adalah 0,5% nih Bapak Ibu. Jadi wajib pajak yang mungkin kadang bingung menghitung perpajakannya, berapa nilai yang harus dibayar, ketika dia baru terdaftar, kita menghitungnya seperti ini saja. Jadi dalam 1 bulan omsetnya berapa dari usahanya itu, dikali 0,5%, itu yang disetor, itu yang dibayar melalui pembuatan kode billing ke kas negara, ya, melalui bank atau melalui kantor pos. Atau sekarang sudah bisa melalui internet banking dan lain sebagainya. Jadi ini tarif pajak UMKM secara umum ya, katakanlah untuk PPh-nya. Jadi pajak penghasilannya itu dikenakan 0,5%. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini eh, mempermudah wajib pajak untuk menghitung berapa pajak yang harus saya bayar. Apalagi kalau misalnya orang pribadi. Tadi kalau misalnya masih di bawah 500 juta, ya tidak dikalikan dengan 0,5% ini. Setelah di atas 500 jutanya baru dikali dengan 500, dikali 0,5% ini. Tapi kalau badan ya dia tidak ada batasan ya, semua omsetnya, semua peredaran usahanya langsung dikenakan dengan pajak UMKM 0,5% ini. Nah, tentu saja ini ada jangka waktunya nih Bapak Ibu. Jadi untuk orang pribadi yang berhak menggunakan tarif 0,5% itu ada jangka waktu. Orang pribadi jangka waktunya 7 tahun, kemudian badan usaha PT itu 3 tahun, CV itu 4 tahun ya. Jadi setelah itu dia harus menggunakan penghitungan normal ya. Penghitungan normal itu bagaimana? Penghitungan normal itu atau ketentuan umum PPh itu ya dia kalau secara umumnya lebih kurang ya dia harus menghitung dulu omsetnya, kemudian dikurangi dengan biaya-biayanya, baru setelah itu dikenakan tarif tarif PPh-nya ya. Untuk orang pribadi berbeda dengan badan usaha. Nah, bisa jadi malah tidak dikenakan pajak ya karena mungkin biayanya lebih besar dari peredaran usahanya seperti itu. Nah, ini kan semuanya berlaku kalau di perpajakan kita itu berlaku ketentuan wajib pajak self assessment system ya. Jadi wajib pajak menghitung sendiri, membayar sendiri, diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung berapa kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Nah, tapi memang mekanisme kita juga ada ya ketika misalnya ada data-data ya kita melakukan eh, koreksi, bukan koreksi ya melakukan eh, perbandingan lah. Ini menurut DJP seperti ini, menurut Bapak seperti ini ya kita bisa
menentukan mana yang seharusnya dikenakan pajak atau tidaknya seperti itu. Nah, ini dari sisi wajib pajaknya ya, subjek pajaknya orang pribadi ataupun badan usaha. Jadi penghasilan dari usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar ya, dan dihitung secara total dari mungkin wajib pajak punya punya gerai atau outlet baik yang ada di satu tempat atau di beberapa tempat ya semuanya ditotal dulu. Jadi kalau misalnya satu orang pribadi kan mungkin saja dia punya beberapa tempat usaha kan, itu kan ditotal bahkan memang sudah lebih dari 4,8 ataukah masih di bawah 4,8 ya. Kalau memang masih di bawah 4,8 ya baru mereka masih bisa menggunakan dengan menggunakan tarif UMKM 0,55% ini. Jadi seluruh usaha katakanlah seperti itu, ya dagang, industri jasa, toko, kios, los, kekelontongan, pakaian elektronik dan lain sebagainya itu untuk menghitungnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya paling tidak Bapak Ibu harus punya catatan tersendiri nih. Jadi dalam satu bulan omsetnya berapa ya. Jadi jangan jangan sampai lupa nih mencatat hariannya, kemudian sehingga direkap sebulan. Nah itu baru kita ketahui. Tapi kalau ya kadang-kadang kita nih sebagai usahawan ya kadang-kadang lupa ya, lupa mencatat omset per hari katakanlah seperti itu. Omset apalagi omset per bulan ya. Bagusnya sih memang ada pencatatan tersendiri untuk bisa catat berapa omset usaha yang kita dapatkan dalam sehari, kemudian bisa dihitung sebulan dan seterusnya. Karena itu nanti juga digunakan untuk pelaporan kita. Pelaporan nanti di KPP itu dibutuhkan ya, rekap omset Bapak Ibu sekalian ya. Dari Januari berapa, Februari berapa, dan seterusnya sampai dengan Desember. Jadi kalau misalnya tidak ada ya berarti kadang-kadang ya hanya hanya kira-kira saja, kira-kira logi kadang-kadang seperti itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk mulai mencatat per hari berapa omset yang dimiliki. Itu untuk mempermudah Bapak Ibu sendiri dalam nanti melakukan pelaporan perpajakannya. Jadi walaupun tidak dikenakan pajak ya, karena masih di bawah 500 juta, tapi Bapak Ibu bisa menunjukkan nih omset saya segini ya. Itu sebagai dasar untuk melakukan pelaporan. Nah, untuk menghitungnya ya simpel ya. Tadi kalau misalnya eh, yang sudah punya usaha banyak, ya katakanlah sudah punya tempat-tempat banyak, dan omsetnya ternyata di jumlah ya lebih dari 4,8 miliar ya. Contohnya Tuan A ini ketika di total omsetnya sudah lebih dari 4,8, jumlahnya adalah 5 miliar ya. Maka dia mau tidak mau tidak bisa lagi menggunakan PPh final ini. Tapi kalau misalnya dia hanya punya satu, ya berarti dia bisa dikenakan PPh final ini. Ini untuk orang orang pribadi. Kemudian untuk badan ya di perusahaan ya dia bisa langsung memilih untuk dikenai PPh final ya 0,5% tadi dari setiap peredaran brutonya. Nah, tetapi kalau untuk orang beberapa badan usaha ini juga bisa memilih. Memilih maksudnya dia tidak ingin dikenakan PPh final, maka selanjutnya dia tidak boleh lagi dikenakan PPh final ini. Setelahnya dia harus melakukan penghitungan atau pembukuan dengan menggunakan ketentuan umum atau tarif normal ya, tarif normal. Nah, ada juga ya Bapak Ibu sekalian yang ketika melakukan usaha itu dipungut atau dipotong oleh pihak lain ya. Katakanlah misalnya biasanya terjadi dengan Bapak Ibu yang sudah punya perusahaan itu transaksi dengan pemerintah atau instansi pemerintah ya, maka Bapak Ibu harus punya surat keterangan atau suket sebagai wajib pajak PP 555 ya kalau sekarang, yang mana pada saat itu Bapak Ibu akan dipotong dengan hanya 0,5% ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya surat keterangan ini, kalau dengan instansi pemerintah kan akan dilakukan pemotongan kan, akan dilakukan pemotongan ya sesuai dengan tarif pajaknya, ya bisa saja dikenakan pasal 22 atau pasal 23 itu pajaknya lebih besar lagi. Tapi itu bersifat tidak final, artinya bisa dikreditkan atau bisa menjadi pengurang, pengurang dari pajak yang Bapak Ibu akan bayarkan nanti dalam perhitungan satu tahunnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan surat keterangan ini, ya artinya Bapak Ibu tetap punya kewajiban untuk membayar PPh finalnya 0,5% dibayar dibayar sendiri, dibayar sendiri. Seperti itu ya. Ya mungkin agak sedikit apa ya, rancu atau bingung yang mungkin nanti bisa ditanyakan lebih detailnya, silakan saja. Ini saya lanjutkan dulu. Nah, tadi setelah menghitung, maka ya setelah daftar ya, daftar
kemudian hitung, ya. Kemudian bagaimana nih melakukan pembayarannya. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung ya, bagaimana melakukan pembayaran. Jadi pembayaran pajak ini ya dengan melakukan mekanisme pembayaran sendiri. Pembayaran sendiri ini bagaimana? Ya, untuk membayar pajak itu harus ada kode billing ya. Sama kalau misalnya sekarang kalau kita ingin bayar belanja-belanja online kan pasti ada virtual account dan lain sebagainya. Nah, kalau di pajak atau DJP itu ada namanya kode billing. Kode billing ini bagaimana membuatnya? Itu bisa dibuat oleh wajib pajak sendiri, ya. Jadi wajib pajak bisa membuat kode billing sendiri. Di mana? Ya di DJP online Bapak Ibu sendiri. Jadi setiap wajib pajak yang sudah terdaftar, kemudian sudah bisa melakukan registrasi di DJP online-nya, itu ada menu bayar. Menu bayar. Nah, bayar itu adalah untuk membuat kode billing. Kode billing sesuai dengan jenis pajak yang akan dia bayar, ya. Jadi tidak usah bingung bayar pajak atau buat kode billingnya seperti apa. Di sana sudah ada panduannya, kemudian sudah ada jenis-jenis pajaknya, kemudian juga ada juga sekarang yang namanya kalkulator pajak nih, Bapak Ibu. Ada kalkulator pajak ya, Bapak Ibu tinggal coba googling saja kalkulator pajak. Nah, itu akan bisa kita hitung berapa pajak yang harus kita bayar. Itu di web yang memang sudah disiapkan oleh DJP. Jadi jenis pajaknya apa, masukkan nilainya, itu akan otomatis keluar tarifnya, kemudian akan keluar nilainya ya sebagai acuan awal. Oh ini yang harus saya bayar ya, seperti itu. Nah kalau sudah dapat nilainya, bayarnya tadi melalui DJP online, atau kalau memang masih belum bisa, ya bisa ke KPP ya, ke KPP terdekat untuk bisa dibantu dalam pembuatan kode billing ini. Atau kalau yang terakhir ini ya melalui pemotongan dan pemungutan yang memang transaksi tadi dengan salah satunya dengan pemungut instansi pemerintah yang memang sudah dilakukan pembayaran oleh oleh mereka, sudah dilakukan pemotongan oleh mereka. Kita harus dapatkan bukti bayarnya juga sebagai bukti bahwa memang kita sudah dipotong atau kita mendapatkan bukti potongnya sebagai bukti bahwa kita sudah dipotong pembayaran pajak kita tersebut ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan ya. Jadi ketika kita akan membuat kode billing atau melakukan pembayaran, yang pertama ya di DJP online .pajak.go.id Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah bisa login ya berarti sudah pernah menggunakan DJP online. Yang sudah pernah lapor sendiri katakanlah seperti itu ya dia pasti sudah bisa membuka DJP online. Nah yang belum bisa nih bagaimana, sudah punya NPWP tapi belum bisa masuk DJP online ya mungkin ada banyak ya, atau mungkin ya lupa katakanlah seperti itu. Jadi ya dia harus punya EVIN dulu nih Bapak Ibu. Jadi sebelum bisa masuk DJP online dia harus punya EVIN. EVIN itu dapatnya di mana? EVIN itu dapatnya di KPP ya. Kalau orang pribadi ya di KPP yang terdekat dimanapun. Tapi kalau badan usaha dia harus di KPP dia terdaftar. Nah, kalau sudah punya EVIN baru dia bisa melakukan registrasi di DJP online ya. Jadi sekarang semua menu sebagian besar itu sudah dilakukan di DJP online Bapak Ibu. Pembuatan kode billing, pembuatan bukti potong, pelaporan ya, itu sebagian besar sudah di JP online. Mungkin yang masih tersisa PPN katakanlah. Jadi itu PPN juga ya mungkin untuk wajib pajak yang sudah lebih dari omsetnya 4,8 atau yang memilih untuk menjadi PKP ya, pengusaha kena pajak yang setiap transaksinya ada PPN di sana, ya itu ada aplikasi tersendiri. Nah, tapi secara umum wajib pajak pemula atau wajib pajak yang baru terdaftar ya mesti harus bisa mengakses DJP online ini. Kemudian bisa juga dengan datang langsung ke kantor pajak atau dengan PJAP, penyedia jasa aplikasi pajak perpajakan yang memang DJP tunjuk sebagai pihak ketiga untuk melakukan eh, pengadministrasian ataupun melakukan hak dan kewajiban Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya bisa melalui PJAP ini jadi pihak yang memang ditunjuk oleh DJP untuk melaporkan, membuat kode billing dan lain sebagainya, atau juga bisa melakukannya secara mandiri seperti itu. Nah, ketika sudah dapat kode billing ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah lihat lah ya kode billing itu seperti apa. Jadi intinya ya di dalam kode billing itu ada rincian apa namanya NPWP, kemudian masa pajaknya, tahun pajaknya, nilai pajaknya, ya. Kemudian juga yang paling penting ada kode billingnya. Kode billing itu itulah yang digunakan untuk
melakukan pembayaran, ya. Jadi pembayaran itu dilakukan di mana Bapak Ibu? Ya di bank ya, di kantor pos atau mungkin bisa di ATM. Oh, dulu sempat ada SMS banking ya, tapi sekarang katanya sudah jarang digunakan lah ya, karena orang-orang juga sudah jarang menggunakan SMS banking ini. Internet banking itu juga bisa, tapi ya eh, bank-bank tertentu lah katakanlah. Mandiri katakanlah sudah bisa. Kemudian ada juga di KPP-KPP yang sudah menyiapkan mesin edisi ya. Jadi ada yang sudah menyiapkan edisi, jadi Bapak Ibu tidak perlu ke bank atau kantor pos ketika misalnya datang ke KPP, ingin bayar pakai mesin edisi itu juga sudah memungkinkan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu ketika mendapatkan kode billing, sudah bayar, itu ya harus disimpan. Ya, disimpan bukti pembayarannya ya, karena bukti pembayaran itulah yang menunjukkan Bapak Ibu sudah bayar pajak. Jadi nilai pembayar atau nilai yang sudah Bapak Ibu bayar itu sama dengan nilai uang tuh. Uangnya tuh ada di situ, ada di bukti pembayaran. Jadi jangan sampai ketika sudah bayar udah hilang nggak tahu lagi di mana, ya akan akan jadi masalah kadang-kadang ketika ditanya misalnya sudah dibayar pajak atau belum seperti itu. Itu buat kode billing, kemudian melakukan pembayarannya, ya. Oke. Nah, untuk wajib pajak UMKM ini ya, dia punya kode tersendiri ya, Bapak Ibu. Jadi kode pajaknya adalah 411128 dengan kode jenis setoran adalah 4420 ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk kode billing, masuk ya tadi pembuatan kode billing di DJP online, saya punya usaha nih dalam setahun misalnya usaha saya katakanlah ya sudah mencapai lebih dari 500 juta, kemudian saya ingin bayar pajak 0,5%-nya. Nah, Bapak Ibu pilih kode kode ini. Nanti akan masukkan kodenya, kemudian masukkan nilainya ya. Jadi kalau kode billing yang Bapak Ibu buat itu tidak otomatis nilainya muncul, tapi diinput secara manual ya. Jadi berapapun yang kita input ya dia akan masuk. Tapi kalau misalnya dengan kalkulator pajak, ya dia akan bisa dihitung dulu tuh berapa nilai pajaknya, baru setelah itu kita masukkan ke kode billing. Jadi kita harus tahu dulu nilai yang akan kita bayar, baru kita buat kode billingnya seperti itu. Ini untuk kode kode pembayarannya ya, dan banyak lagi ya jenis-jenis pajak lain yang kode pajaknya itu ya berbeda-beda ya. Terus terang kami juga tidak hafal, tapi yang pasti ya secara umum kalau untuk UMKM dia menggunakan kode billing ini 411128 420. Jadi pajak ya bukan dibayar di kantor pajak ya, tapi ya tadi dilakukan pembayarannya di bank atau dilakukan dibayar di kantor pos atau dibayar melalui internet bankingnya atau dibayar melalui mesin edisi kalau misalnya ada di KPP dan lain-lain. Jadi tidak tidak ya di KPP bukan tempat untuk menerima pembayaran pajak Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjut untuk yang terakhir mungkin ya. Jadi setelah kewajiban kita untuk mendaftar, kemudian menghitung, kemudian membayar. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melaporkan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita yang sudah terdaftar punya NPWP, ya salah satu kewajiban kita adalah dengan melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini atau SPT ini, atau surat pemberitahuan ini ada dua jenisnya Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya SPT tahunan, ya, ada yang namanya SPT masa. Jadi apa itu bedanya? Ya jelas dari namanya saja kan sudah kelihatan nih kalau SPT tahunan ya berarti dilaporkannya setiap setiap tahun ya. Jadi untuk orang pribadi ataupun badan usaha wajib ya, sekali lagi wajib untuk melaporkan. Bapak, saya tidak punya usaha lagi, Pak. Nah, terus gimana? Ya sepanjang Bapak Ibu masih punya NPWP, tidak punya usaha tetap wajib lapor, Pak. Seperti itu. Apa yang dilaporkan, Pak? Ya, kalau memang tidak ada penghasilan, yang dilaporkan ya nihil ya, nol tidak ada. Tapi adalah suatu kewajiban bagi Bapak Ibu untuk tetap melakukan pelaporan, baik untuk orang pribadi maupun badan ya. Kalau orang pribadi ya, itu kebanyakan ya sebagian besarnya yang secara umum hanya melakukan pelaporan di SPT tahunan saja. SPT tahunan setiap tahun ya, setiap tahun. Jadi batas waktunya adalah untuk orang pribadi ini itu paling lambat di bulan Maret, di akhir bulan Maret di tahun berikutnya. Jadi misalnya sekarang nih, tahun 2024 ya. Nah, artinya kewajiban Bapak Ibu melaporkan SPT tahunannya untuk orang pribadi itu nanti di tahun depan ya, karena harus diselesaikan dulu nih proses administrasi dan lain sebagainya di tahun berjalan ini.
baru nanti di tahun berikutnya baru melaporkan untuk tahun pajak 2024 ini. Itu mulai kapan sudah bisa dilaporkan? Ya mulai Januari itu sudah bisa. Januari, Februari, Maret. Bahkan kalau misalnya di awal-awal itu lebih baik sih sebenarnya. Karena mungkin tidak terlalu ramai mungkin orang yang ingin melaporkan SPT-nya secara manual. Ya, ingin melaporkan secara manual yang ingin misalnya dibantu dalam pembuatan pelaporan. Bisa juga nanti ketika di akhir-akhir ya ada kondisi-kondisi sistem dan lain sebagainya yang ya kadang-kadang muncul ya ketika di akhir-akhir pelaporan seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah bisa dilakukan di awal, ya lebih baik dilakukan di awal. Itu untuk SPT tahunan orang pribadi. Itu pun juga dengan badan usaha, dia juga wajib ya itu melaporkannya nanti di akhir bulan April, tanggal 30 April. Jadi di bulan April adalah kewajiban orang badan usaha untuk melakukan pelaporan. Ya sengaja kita bedakan ya, karena istilahnya memberi kesempatan kepada orang pribadi terlebih dahulu untuk melapor, baru setelah itu wajib pajak badan untuk melakukan pelaporan. Dan pelaporan ini sebenarnya semuanya sudah dilakukan online nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu datang ke KPP, tidak perlu datang ke KP2KP, bisa dilakukan secara mandiri di laptop atau di PC-nya masing-masing ya. So, ya tahu caranya lah katakan seperti itu. Karena banyak juga sudah tutorialnya lah katakanlah ya. Sebenarnya di apa namanya di akun saya juga sudah ada bagaimana melakukan pelaporan SPT dan lain sebagainya. Jadi apalagi sekarang kan sudah zamannya ketika ingin mendapatkan tata cara sesuatu ya kadang-kadang sudah bisa dicari sendiri di YouTube, tinggal cari aja semuanya akan muncul. Nah, untuk SPT masa ini ya ini tadi ya berkaitan dengan kebanyakan mungkin badan usaha ya. Dia ada SPT masa 21, SPT masa unifikasi ya sekarang untuk pasal 2223. Kemudian kalau dia sudah PKP ada SPT masa PPN. Itu jenis SPT-nya. Nah, kita bicara tentang SPT tahunan ya. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Paling tidak ada 4 jenis SPT nih. Ini kita bisa lihat sendiri. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi untuk kita yang usahawan ini, ya mungkin yang usahawan atau bekerja bebas, itu formulirnya adalah 1770 nih Bapak Ibu untuk melakukan pelaporannya. 1770. Jadi kalau tiga ini 1770 itu untuk orang pribadi semua. 1770 untuk usahawan, kemudian ada 1770S untuk pegawai atau karyawan ya, yang penghasilannya di atas 60 juta. Kemudian kalau yang 1770 SS ini itu penghasilan yang di bawah 60 juta. Nah, ini bisa dilakukan dengan e-fin ya, e-fin, e-filing di DJP online Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pegawai atau karyawan dengan penghasilan di atas atau 60 juta menggunakan formulir ini. Tapi kalau sebagai usaha ya punya toko, punya apa namanya rumah makan ya tidak menggunakan ini karena Bapak Ibu sebagai usaha menggunakan formulir 1770 itu dalam bentuk e-form. Semuanya di mana? Semuanya ada di DJP online Bapak Ibu. Ada di DJP online. Dan begitupun dengan badan usaha dia menggunakan formulirnya 1771. Sama juga menggunakan e-form ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk formulir yang Bapak Ibu wajib ketahui untuk bisa melakukan pelaporan SPT tahunannya. Jadi kalau dia orang pribadi, ya dia di antara tiga ini, pakai 1770, pakai 1770S, atau 17, ya tinggal dilihat saja di penghasilannya dalam setahun di bawah 60 atau di atas 60. Dan harus ada bukti potong nih Bapak Ibu. Sebenarnya harus ada bukti potong. Bukti potong itu apa ya? Bukti potong itu adalah ya semacam bukti bahwa Bapak Ibu dalam melakukan proses dalam melakukan pekerjaannya di tempat Bapak Ibu bekerja itu kelihatan. Jadi bukti potong itu tidak mesti ada nilai yang dipotong, tapi hanya menunjukkan di berapa penghasilan Bapak Ibu, kemudian adakah nilai yang dipotong. Nah, itu dapatnya di mana? Ya dapat di tempat Bapak Ibu bekerja, ya. Kerjanya di mana? Di perusahaan atau di tadi ya di PT atau CV ya harusnya mereka menerbitkan bukti potong untuk seluruh pegawai atau karyawannya. Dan yang itulah digunakan untuk melakukan pelaporan di SPT tahunannya. Kalau yang 1770 ini bagaimana Pak? Ya tadi itu didapatkan dari rekap tadi Bapak Ibu.
dari rekap peredaran usaha Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu lakukan dalam sehari dicatat, kemudian dikumpulkan dalam sebulan berapa nilainya. Nah, itu dijadikan dasar untuk melakukan pelaporan yang Bapak Ibu gunakan sebagai orang yang bekerja sebagai usaha atau pekerjaan bebas. Seperti itu ya. Jadi berbeda ya jenis formulirnya antara orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan dengan orang pribadi yang bekerja yang mempunyai usaha seperti itu. Jadi ini perlu diketahui. Nah, yang berikutnya dokumen apa saja yang perlu disiapkan ya. Jadi kalau yang tadi ya 1770S atau 1770SS ini ya lebih kepada pegawai atau karyawan, itu ada bukti potong ya seperti yang saya bilang di awal. Jadi untuk PNS, TNI, atau Polri, dia bisa mendapatkan bukti potong ini kepada bendaharanya atau bagian keuangannya. Yang di situ termuat rangkuman penghasilan yang dia terima, kemudian berapa PPh sudah disetor dan lain sebagainya. Untuk yang pegawai swasta juga bukti potongnya sama, tapi formulirnya agak sedikit berbeda namanya. Kalau yang swasta itu 1721A1, kalau yang untuk PNS, TNI, Polri itu 1721A2. Jadi ini bukti potong yang harus Bapak Ibu miliki untuk orang pribadi, pegawai atau karyawan yang digunakan untuk melakukan pelaporan. Nah, kalau usahawan ya, jadi usahawan ini bisa mendapatkan menghitung sendiri ya, katakanlah menghitung sendiri berapa omset per bulannya. Jadi kalau misalnya tadi dia mendapatkan penghasilan lain di luar pekerjaan ya, itu dia mendapatkan bukti potong. Nah, itu bisa dilampirkan nanti atau diinput dalam aplikasi 1770-nya atau dalam SPT 1770-nya. Kemudian juga ketika dia kerja sebagai usahawan yang hanya mendapatkan penghasilan dari dia melakukan penjualan per bulannya berapa, itu ada rekapnya. Rekap peredaran brutonya selama 1 bulan dari Januari sampai Desember itu juga dibuat. Kemudian kalau dia sudah lebih dari 4,8 miliar omsetnya itu dia harus punya neraca, atau laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi. Jadi kalau sudah lebih 4,5 miliar dia harus punya laporan keuangan, harus punya laporan keuangan. Kemudian kalau misalnya lah ada lampiran-lampiran lain ya yang disarankan dalam pelaporan SPT ini ya itu disesuaikan saja katakanlah seperti itu. Tapi pada umumnya kalau yang menggunakan 1770 itu sebagian besar adalah harus punya laporan peredaran brutonya. Kalau dia sebagai pekerja bebas, dia harus punya bukti potong ya dari tempat dia bekerja. Ini dokumen yang perlu disiapkan. Nah, Ibu, sekali lagi kami tekankan untuk pelaporan itu tidak perlu dilakukan, tidak bisa lagi dilakukan secara manual ya. Secara manual maksudnya Bapak Ibu isi sendiri dalam SPT tahunannya, kemudian bawa berkasnya itu tidak bisa lagi. Semuanya sudah dilakukan secara online. Melalui apa? Ya, melalui akun DJP online Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan akun DJP online ini, itu harus registrasi dulu. Registrasi harus punya EVIN. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan EVIN ini ya Bapak Ibu untuk sekarang itu sudah tidak bisa lagi ya secara online ya. Jadi kalau dulu kita masih bisa memungkinkan ya karena mungkin kondisi pandemi Bapak Ibu tinggal chat WA minta EVIN kemudian diverifikasi KTP kemudian mukanya mungkin. Nah, kalau sekarang EVIN ini tidak bisa lagi diberikan seperti itu. EVIN harus datang ke KPP yang terdekat untuk orang pribadi. Kalau badan ya dia harus datang ke KPP di mana dia dia terdaftar seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini ya. Jadi pelaporannya di mana untuk surat pemberitahuannya itu di DJP online untuk yang tahunan. Kalau SPT masa, ya SPT masa sebagian besar tadi sudah di DJP online juga, ya. Tinggal yang belum itu di DJP itu di PPN-nya. SPPTN, SPT masa PPN masih ada aplikasi tersendiri karena PPN ya sudah tinggi lah katakanlah tingkatannya. Karena dia melakukan transaksi yang dimana di situ ada pajak pertambahan nilainya. Jadi kalau sebagian besar ya wajib pajak itu
menggunakan DJP online untuk melakukan pelaporan. Seperti itu. Ini yang saya bilang tadi, ya ada yang namanya pembukuan, ada yang namanya pencatatan. Jadi kalau pembukuan ya tadi, untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, kecuali peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8. Kemudian pencatatan itu masih dilakukan ketika omsetnya masih di bawah 4,88 miliar. Nah, pencatatan ini seperti apa ya? Pencatatan ini nanti kita lihat nih. Ini contohnya nih Bapak Ibu. Jadi ini format format standar yang bisa Bapak Ibu bikin sendiri ya, mesti sama seperti ini. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa menunjukkan dalam 1 tahun ya omset Bapak Ibu itu berapa. Ya ini khususnya untuk orang pribadi. Bisa juga dipakai untuk badan ya. Nah, nanti bedanya kalau yang orang pribadi dia ada batasannya. Kalau untuk badan ya tidak ada batasan. Jadi dibuat misalnya di sini bulan Januari ini. Omsetnya berapa? 100 juta misalnya. Nah, kalau misalnya dia orang pribadi ya dia belum dikenakan ya karena masih di bawah 500. Tapi kalau untuk badan 100 juta ya dia harus dikali 0,5%. 100 juta berarti 500 ribu. Seterusnya dibuat. Nah, ini Bapak Ibu, masa Januari ini itu dibayarnya kapan? Ya dibayarnya adalah pada saat habis bulan ya. Jadi jangan ditunggu sampai 1 tahun. Kalau ditunggu sampai 1 tahun, jatuhnya Bapak Ibu telat dalam melakukan pembayaran. Jadi setiap habis bulan itu harus dilakukan penghitungan, kemudian dilakukan pembayaran. Nah, ini yang kadang-kadang wajib pajak ya lupa atau ya tidak tahu katakanlah seperti itu. Jadi dia menganggapnya ya ketika nanti di akhir tahun mau melakukan pelaporan baru dihitung semuanya omset baru dikali 0,5%. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi berapa yang didapat pada bulan itu? Jadi misalnya sekarang nih bulan Agustus ya. Bulan Agustus selesai, itu harus dihitung omsetnya berapa. Setelah dapat omsetnya diketahui baru dikali 0,5%. Tadi dibuat kode billingnya, dilakukan pembayarannya selesai, tidak perlu lapor. Jadi pembayaran 0,5% itu sudah dianggap sebagai pelaporan. Nah, baru nanti yang Bapak Ibu sudah bayar, Bapak Ibu sudah buat perekapannya ini nanti baru dilaporkan. Jadi tidak ada pembayaran lagi. Dan Bapak Ibu tidak telat dalam melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya telat dalam pembayaran ini ada kemungkinan bisa dikenakan sanksi. Jadi ya sanksinya 2%. Kalau sekarang yang mengikuti suku bunga ya. Suku bunga kemudian dikali dengan berapa bulan keterlambatan itu. Jadi ini perlu diketahui juga. Jadi jangan sampai kita telat dalam melakukan pembayaran 0,5% ini atau PPh final ini. Ini bentuk secara umumnya Bapak Ibu bisa buat sendiri. Kalau nanti saya bisa bantu share nanti ke izinkan.id ya untuk misalnya mungkin dibagi ke Bapak Ibu sekalian formatnya seperti ini. Kemudian ini kalau misalnya contohnya ya untuk orang pribadi tadi. Jadi mulai tahun 2022 kan ada kebijakan penghasilan peredaran usaha di bawah 500 juta untuk orang pribadi itu tidak dikenakan pajak. Itu mulai tahun pajak 2022 ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah usahanya sudah lama, misalnya 2021, 2020 belum pernah bayar pajak, usahanya jalan, ya mau tidak mau dikenakan tarif 0,5% ini. Tapi kalau baru jalan sekarang, orang pribadi tidak dikenakan ketika omsetnya masih di bawah 500 juta. Jadi 500 jutanya mulai dihitung kapan? Ya sejak dia lebih dari 500 juta. Jadi kalau contoh simpelnya sih di sini, misalnya Januari omsetnya 100 juta, Februari 100 juta, Maret seterusnya sampai 5 bulan itu 500 juta, baru bulan ke-6-nya dia dikenakan tarif 0,55% seperti itu. Ini ya, jadi ini harus Bapak Ibu buat untuk melakukan pelaporan sebagai usahawan atau UMKM tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas kontribusinya, atas juga sudah menyimak apa yang sudah kami sampaikan. Jadi ini adalah kontribusi kita dalam rangka membangun negeri ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa kita sharing atau diskusi terkait dengan perpajakan ini. Hanya kami kembalikan dulu kepada moderator Pak Ardiansa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih Pak Momon, alias Pak Ki Agus Abdurrahman. Banyak sekali nih Pak pertanyaannya ya. Bahkan saya juga salut ya sama teman-teman nih Pak. Jadi emang dari awal kita mulai, dari tadi udah hampir sekitar 20-an nih pertanyaannya ya. Jadi mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Momon. Mungkin singkat padat ya Pak ya. Tapi nanti juga kita juga kasih kesempatan nih buat teman-teman yang raise hand langsung, yang ingin langsung bersapa langsung sama Bapak Momon ya. Nah, mungkin Pak, sebelum itu juga wah ini detail Pak ya. Bahkan saya juga yang mempelajari juga pajak di Pak Muhammad juga sampaikan hampir semuanya itu dibahas komplit ya. Dari awal, bahkan yang kita juga mengharuskan adalah itu ada beberapa poin yang saya juga simak adalah ya kita sudah daftar, bahkan juga kita yang belum dimulai adalah hitung. Nah, ini hitung juga akan menjadi kemungkinan yang sulit ya Pak ya buat teman-teman yang sudah punya hak dan kewajiban wajib pajak. Yang selanjutnya adalah bayar. Nah, ini bayar masih terkendala nih, Pak. Bingung nih masih ya. Sangat bingung sekali ya. Tapi sudah dijelaskan juga sama Pak Momon tadi seperti apa proses dan lebih apa ya, lebih kompleks bahkan tadi. Nanti juga mungkin boleh ya Pak di-share ya materinya ya. Jadi buat teman-teman juga yang sudah punya usaha atau unit bisa dipelajari lagi bahkan juga bisa disimpan sebagai catatan juga ya buat teman-teman untuk dipelajari kembali. Dan sama juga yang terakhir adalah lapor ya. Tadi ada lapor juga ada secara online dan juga harus kalau yang badan usaha itu di KPP terdaftar. Nah, ini jadi pengetahuan baru juga Pak buat saya yang saya cermati ya. Belakangan juga terkendalan juga nih buat teman-teman sekalian masih bingung nih badan usaha itu apakah bisa online atau tidak atau juga apakah mereka harus di KPP yang terdekat atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk mulai pertanyaan ini juga ada pertanyaan yang cukup bagus ya Pak. Tadi sempat juga. Ini jika owner Pak bayar PPh lagi atau tidak Pak? Apa sudah masuk ikut ke PPh final badan? Itu gimana ya Pak? Baik. Owner nih Pak ya. Iya, Jadi ownernya ini owner perusahaan Pak ya. iya perusahaan Pak seperti itu. Perusahaannya perusahaan berbentuk apa Pak? Jadi Ya kalau jasa Pak atau ya juga maksudnya barang. perusahaan badan hukumnya. Jadi kalau dia PT Pak, itu Hmm. agak sedikit berbeda dengan CV ya katakanlah. Ah, Mm. Jadi kalau dia dia mendapatkan penghasilannya dari apa dulu nih ownernya nih? Kalau kalau misalnya sananya itu dari perusahaan Pak, secara kinerja juga salary-nya lah gaji gaji. gitu ya, Ya. ya mendapatkan gaji ya berarti dia ada pemotongan PPh satu Pak. Kalau memang sudah melebihi PTKP ya. Hmm. Mm. Kalau sekarang kan mungkin juga sudah ada aturan terbaru tentang PPh satu itu dihitung dengan TER Pak, tarif efektif rata-rata ya. Jadi ada hitungannya sendiri setiap bulan penghasilannya berapa nih contohnya. Ya. Contohnya saja nih Pak ya. Jadi misalnya 5 juta nih dia dapat penghasilan. Nah, itu ada ranknya Pak. Ada ranknya di TER itu dia dikenakan tarif berapa persen. Jadi bisa saja dia tidak dikenakan. Kalau dia Oh, mendapatkan gaji dari apa namanya perusahaannya seperti itu. Nah, oh jadi iya. Jadi kalau bentuknya gaji ya dia hitungnya sebagai PPh satu seperti itu. Jadi ya hmm. tidak ada lagi pembayaran pajaknya untuk laporan SPT tahunannya ibaratnya seperti itu, Pak. Oh seperti itu ya Pak ya. Sepanjang memang tidak ada pemotongan ataupun sudah ada pemotongan, cuman tinggal dilaporkan saja. Oh tetap dilaporkan ya Pak ya. Tetap dilaporkan dan juga dia tidak punya usaha lain ya, dia hanya punya usahanya dari situ saja, dari satu tempat bekerja. Tapi kalau dia dari tempat bekerjanya ada dua, dapat gaji dua ya, itu kan akan dihitung tuh, ditambah dulu penghasilannya dari tempat A, kemudian tempat B, baru dihitung lagi seperti itu, Pak. Oke, oh ini juga Heeh. baru tahu juga saya ternyata Pak. Ya harus apa ya detail juga nih. Apalagi Itu yang memang sudah agak punya detail. usaha. Tapi kan terkadang mereka pikirnya ya ketika saya punya usaha ya mungkin dari pihak perusahaan atau kita yang punya yang akan menanggung semua dari itunya. Tapi kalau tadi ada juga mungkin rate-nya juga kalau sana itu melebihi ya mungkin baru kita ketahui juga ya bahwasanya juga kita kita bisa dikenakan juga seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi memang agak apa ya? Tadi harus dipisahkan antara jenis pajaknya dulu nih apa nih? Kalau perusahaan secara umum ya dengan 0,5% itu PPh pasal 4 ayat 2 ya. Yang namanya PPh pasal 4 ayat 2 final ya.
itu atas kegiatan usahanya, dia langsung bayar 0,5%. Tapi ternyata dari kegiatan usaha ini ada pembayaran gaji ini kan, ini beda lagi Pak, PPh satu namanya. Oh, Heeh, PPh oh, satu dilihat dulu nih, sudah lebih PTKP belum, sudah batas seternya berapa apa namanya nilainya. Jadi memang agak detil ya, agak detil tidak bisa langsung oh, ini udah pasti kena, ini udah pasti tidak kena, tidak juga. Jadi memang harus dilihat ya, ya. nilainya, heeh, harus dilihat detil berapa nilainya seperti itu. Dan itu tadi semuanya sudah ada di DJP online tuh. DJP online itu Oh, sudah kita bisa menghitung, misalnya pas PPh satu terhadap pegawai-pegawai kita, itu bisa kita hitung di sana, ya, sudah bisa kelihatan seperti itu, Pak. oke, luar biasa nih Pak. Ya. Cukup apa ya, cukup jadi tahu juga bagi saya secara pribadi, apalagi buat teman-teman juga yang mungkin sudah punya unit usaha, mereka juga sebagai selaku founder atau juga yang juga mengoperasikan perusahaan kan biasanya kan masih khawatir ya terhadap seperti itu ya. Nah mungkin Pak ini bisa jawab singkat ya, tapi karena kita juga coba bisa memaksimalkan pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya scroll dari awal tadi ya. Ini ada Pak Chandra Kunadi dari Jakarta. Untuk pemula, perusahaan belum ada nih Pak aktivitasnya ya. Saya selaku ekspor, tapi pengeluaran sudah ada, misalkan bayar listrik dan lain-lain. Bagaimana untuk melakukan pelaporan Pak? Ini seperti apa dia? Ya, jadi secara umum kan eh, intinya pelaporan itu wajib, Pak ya. Wajib SPT tahunannya. Jadi kalau dia sudah punya perusahaan, berarti dia harus buat laporan keuangan, Pak. Laporan keuangan yang standar itu yang kita pakai adalah misalnya dia harus punya laporan laba rugi atau neraca. Nah, tinggal Bapak ya, kalau memang tidak ada kegiatan usaha, ya artinya penghasilan atau payah usahanya nol, Pak. Kemudian biaya-biayanya, ya biaya-biayanya tulis saja sesuai dengan biaya yang memang Bapak keluarkan. Nah, tinggal itu dilaporkan dalam SPT, SPT tahunan Bapak. Itu tidak masalah. Tidak ada nanti nilai pembayaran pajak lagi. Jadi hanya melaporkan saja walaupun nilainya jadi rugi ya katakanlah jadi rugi, ya nanti di SPT-nya juga akan menyesuaikan. Jadi tidak ada nilai pembayaran pembayaran pajaknya. Tapi itu lebih Oke, kurang pasti ya. Hmm. oke. Ini pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini juga Boleh, ada boleh, Pak. dari Kak Sugiyartini. Pak, saya mau tanya untuk wajib pajak yang sudah PKP ini dikena PPh final sampai berapa tahun ya? Sudah PKP. Iya. Yang sudah PKP ini kena PPh final sampai berapa tahun ya, Pak? Jadi kalau dia PKP itu, Pak, berarti dia kemungkinan omsetnya itu sudah lebih dari 4,8. Oh, Ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau dia sudah lebih dari 4,8, ya dia tidak bisa lagi dianggap sebagai UMKM dan tidak bisa menggunakan PPh final ini. Itu pilihan bukan pilihan ya, artinya dia ada kemungkinan pertama ke sana. Tapi juga ada wajib pajak yang mungkin omsetnya belum 4,8 miliar, dia memilih untuk PKP. Nah, kalau dia memilih untuk menjadi PKP, ya berarti kita lihat omsetnya tadi. Kalau memang di 4,8, statusnya perusahaannya seperti apa, Pak? Kalau dia CV, berarti dia 4 tahun. Dia terdaftar, dia baru bisa menggunakan PPh final itu. Tapi kalau sudah lebih dari 4 tahun, dia harus kembali kepada tarif PPh normal. Kalau PT itu 3 tahun. Jadi itu yang membedakan antara PT dengan CV. Jadi kalau PT hanya 3 tahun, kalau CV itu 4 tahun. Seperti itu. oke. Oke, Pak, kita selanjutnya lagi ya pertanyaannya. Ini banyak sekali, Pak. Jadi bisa juga lebih cepat juga tidak apa-apa nih, Pak, nanti. Ya, Pak. Untuk Evinnya online apa datang langsung ke kantor pajak, Pak? Nah, untuk Evin tadi. Sebenarnya ini udah Evin, jelaskan. untuk Evin sudah saya jelaskan di awal, Evin wajib datang ke kantor pajak. Cuman bedanya, Evin orang pribadi bisa di KPP di mana saja. Hmm. Kalau Evin badan, ya dia harus mintanya ke KPP terdaftar. Seperti Itu. itu ya buat teman-teman ya. Hmm. Selanjutnya Pak, dari Kak Nurul Ermawati, mau lapor pajak secara online diminta Evin. Cara dapatin Evin online bagaimana ya Pak? Ini sudah dijelaskan tadi Pak ya. Betul, ya. Iya, selanjutnya dari Kak Dani Medan 39.
Dan bagaimana pelaporan pajak untuk PT yang masih belum berjalan atau belum ada income? Ya, jadi mungkin sama ya. Tadi kalau misalnya sudah disampaikan oleh ada pertanyaan yang kalau misalnya nggak ada penghasilan tapi malah ada biaya-biaya, tapi juga ada belum ada kegiatan. Ya intinya Bapak Ibu tetap buat laporan keuangannya, ya, tetap buat laporan keuangannya untuk perusahaan. Laba rugi, kemudian neraca itu tetap dibuat, wajib dibuat. Terserah lah, kan? Bukan terserah ya. Artinya memang ya tidak ada kegiatan usaha ya berarti nol ya. Ya ada kegiatan usaha nol. Nah, itulah nanti dijadikan pelaporan. Pelaporan SPT masa, ada SPT masa namanya SPT masa, bukan SPT masa, SPT tahunan. SPT tahunan yang nihil ya. Jadi ada SPT nihil, SPT tahunan nihil itu ya contohnya ya tadi tidak ada kegiatan tapi wajib lapor, mau tidak mau ya SPT-nya jadi nihil. Jadi tinggal Bapak Ibu ya tetap buat laporan keuangannya dan dilaporkan. Jadi tidak ada apa dispensasi, tidak ada kegiatan usaha jadi tidak lapor, tidak seperti itu. Oke. Oke Pak, Mm-mm. selanjutnya dari Rasya nih, bagaimana pajak untuk eksportir pemula? Nah, ini mungkin para eksportir banyak juga nih Pak yang hadir ya. Iya, baik Pak, mungkin sedikit menyinggung ya. Jadi kalau eksportir ini memang kalau di pajaknya itu lebih kepada eh, PPN ya, PPN dan juga PPN-nya itu dibebaskan ya 0% ya untuk PPN-nya. Artinya secara umum ya dia melakukan penyerahan itu kan berarti terkait dengan peredaran usaha atau omsetnya. Jadi ya tetap dihitung dikali dengan ekspornya berapa, walaupun dia pemula dalam 1 tahun berapa ekspornya, ya itu yang dihitung pajaknya. Dikali 0,5% itu yang dibayar. Seperti itu. Jadi Oh, begitu. eh, tidak ada istilah "wah, saya pemula nih, tidak ada apa namanya, jadi ada dispensasi, ya tidak juga. Kalau sepanjang dia ada perusahaan, walaupun pemula, ya tinggal dikali saja untuk menghitung PPh-nya nih Pak. Untuk menghitung PPh-nya. Jadi tinggal dihitung berapa omsetnya, dikali 0,5% untuk perusahaan. Tapi kalau orang pribadi, ya balik lagi nih, ekspornya kan mungkin juga dilakukan oleh orang pribadi. Ya. Orang pribadi melakukan ekspor, ya Bapak tinggal catat saja tuh omsetnya berapa, peredaran usahanya berapa, sepanjang memang belum sampai 500 tidak ada kewajiban perpajakan. Seperti itu. Oh, betul Itu. sih. Paling ya Nah, kalau ekspor ada dari sisi bea cukainya kali ya, seperti itu. Dari apa namanya, bea-beanya seperti itu. Tapi dari sisi pajaknya seperti itu, Pak. oke, kita next Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Kak WCP Nopi. Mau tanya nih, wah ini juga curhat nih Pak. Kesannya ya. Mau tanya nih, tarif pajak final wajib pajak UMKM gini yang sudah 7 tahun dan tahun ini kan tahun terakhir. Jadi bagaimana ya Pak pembelakuan tahun depannya? Agak rempong sih menggunakan sistem pembukuan atau norma gitu. Iya sih, Pak. Memang sebenarnya belum terbiasa aja ya. Ya. Belum terbiasa. Karena mungkin selama ini ngitungnya simpel ya. Omsetnya berapa dikali 0,5%. Tapi kalau misalnya sudah beberapa kali, ya saya rasa memang tidak jadi kendala. Yang pasti Bapak Ibu harus buat sedikit pembukuan lah, katakanlah. Jadi berapa omsetnya, kemudian dikurangin biaya-biayanya, baru nanti setelah itu dapat penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak itu kan nanti dikali tarifnya untuk orang pribadi tadi. Sampai batasannya berapa, baru dia dihitung pajaknya. Seperti itu, Pak. Jadi, Oh, apa namanya, eh, s- untuk menghitung itu, ya, untuk menghitung itu dilakukan dulu, kita di awalnya adalah laporan keuangannya. Kemudian baru kita coba masukkan dalam pelaporan yang ada di DJP online. Nah, kalau kita sudah dapat laporan keuangan, nanti di DJP online itu akan menghitung sendiri. Karena sifatnya seperti itu ya. Kita masukkan peredaran usahanya berapa, kemudian nanti juga biaya-biayanya berapa, baru nanti akan langsung muncul atau menghitung PPh yang harus dibayar. PPh yang harus dibayar. Nah, enaknya apa ketika kita menggunakan PPh ketentuan umum ini? Ibaratnya kita bisa mencicil nih Pak. Kita bisa mencicil misalnya pembayaran PPh pasal 25 kita itu berapa sih dalam 1 tahun ini? Itu nanti akan dikurangin dalam perhitungan PPh tahun depan. Jadi kita tidak langsung bayar sekaligus, tapi kita bisa
pembayarannya itu dilakukan secara mencicil dengan perhitungan yang sudah memang ditetapkan. Bahkan malah bisa jadi mungkin ya tidak ada pembayaran PPh-nya kalau misalnya tadi biaya-biayanya kita yang memang sudah dibuktikan memang bisa dibiayakan malah lebih besar kadang-kadang seperti itu kan. Itu. Oh iya, seperti itu ya. Oke, ini Mm-mm. baik Pak. Mungkin itu ya buat Novi ya. Ini walaupun mungkin agak ribet nggak masalah, tapi yang jelas paling penting itu adalah pembukuan dan juga sebenarnya ini bisa dilakukan secara mandiri ya. Jadi ya harus memang dipelajari buat teman-teman jadi terbiasa. Jadi agak lebih memudahkan nanti ke depan. Oke, next pertanyaan dari Kak Suci Abiani. Apakah masih ada pihak final Pak atau pajak UMKM dan bagaimana sebenarnya pelaporan pajaknya? Nah, ini ada isu juga bakal dihapus ya Pak atau gimana? Masih Pak, Sih ya. webinar masih. Ya tadi kan ada jangka waktunya aja, Kalau pribadi 7 tahun ya Pak 7 tahun, ya. ya Badan tadi PT 3 tahun, kemudian CV dan CV juga 4 4 tahun. tahun. Oke. Pak Iya, kita next saja dari Kak Kaisar Bila. Apa bedanya pajak CP, PT, dan BT perorangan? sama Pak. Sama aja ya. Iya, sama aja. Jadi pajak itu tidak mengenal bentuknya, tapi mengenal objeknya lah, mengenal Oh, yang objek tadi kita. pajaknya, bukan mengenal objek pajaknya. Jadi apapun namanya, ya sepanjang itu dikenakan pajak, memang ada pajaknya, penghasilannya, ya dia dikenakan terhadap apapun, orang pribadi, badan, ataupun CV, baik CV ataupun PT. Jadi tidak melihat eh, apa namanya subjek pajaknya nih, misalnya dia CV berbeda dengan PT, tarif pajaknya enggak seperti itu. Oke, siap Pak. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Dims. Izin Pak, kalau kita udah 2 tahun nggak lapor SPT tahunan nih Pak. Nah, apa Ya, konsekuensinya Pak? Apa untuk wajib pribadi? Gimana nih Pak? iya, jadi Pak perlu disampaikan ya ketika wajib pajak tidak lapor, atau bahkan telat lapor tuh sebenarnya bisa dikenakan sanksi tuh Pak, sanksi administrasi ya namanya. Jadi ya karena mungkin yang diawasi banyak nih dari sisi BJP ya mungkin Bapak Ibu belum mendapatkan itu. Tapi ketika mendapatkan itu, sanksinya adalah ketika Bapak Ibu telat ya atau tidak lapor. Untuk orang pribadi itu sanksinya adalah 100.000 Pak, 100.000. Untuk badan itu sanksinya tidak lapor SPT tahunan itu 1 juta. Jadi kalau Oh, sudah punya NPWP ya mau tidak mau harus wajib lapor makanya. Nah, sanksi itu kemungkinan bisa dikenakan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sudah 2 tahun itu tapi ada kemungkinan Pak dari sisi kami DJP itu melakukan proses non efektif ibaratnya seperti itu. oh, NI tadi ya Pak. Penonefektifan. Nah, salah satu bukan keuntungan ya, salah satu konsekuensinya ketika wajib pajak non efektif, dia tidak punya kewajiban untuk lapor. Memang seperti itu. Tetapi NPWP-nya jadi tidak aktif. Dia tidak bisa melakukan tadi perizinan, tidak bisa melakukan apa namanya pengalihan ketika ada transaksi jual beli tanah di notaris itu tidak bisa karena NPWP-nya tidak aktif. Mau tidak mau dia harus ke KPP, harus lapor lagi seperti itu. Nah, itu kadang-kadang ya kita lihat nih, ini sudah tidak lama lapor, tapi ada kegiatan usaha. Nah, ternyata yang kemarin-kemarin belum dibayar pajaknya atau bagaimana. Nah, itu kan bisa jadi kendala atau masalah seperti itu, Pak. Oke, siap Pak, siap Pak. Hmm. Nah, ini ada yang raise hand nih Pak. Jadi mungkin kita juga selingan aja ya Pak ya. Biar juga Boleh, boleh, ada boleh. juga termotivasi juga buat teman-teman. Jadi silakan nih buat Mas Ari yang udah raise hand nih. Boleh Mas Ari untuk on mic. Halo Mas Ari. Halo. Kalau buat teman-teman juga yang ingin raise hand silakan ya. Jadi kita juga sembari nanti juga ini kolom chat. Jadi buat teman-teman boleh nih langsung tanyakan langsung kepada Pak Momon ya. Biar lebih bisa apa ya? Menyampaikan langsung ya Pak keluh kesahnya. Oke, kalau belum ada dari Mas Hari, nanti kita tunggu responnya. Jadi kita lanjut aja dulu pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Pak. Oke, ini ada dari Mas Nando Kurniawan. Izin bertanya, Pak, untuk pajak, Sore. pajak, halo? Ah, oke, udah. Halo, sore. Silakan Mas Hari. Ya, Boleh dari sore asal Pak. nama? Oh, iya, sudah Ya, terdengar. Saya Ari dari Jambi. Dari Jambi. Silakan, Pak, Mas Hari. Yang ingin, yang ingin saya tanyakan, Pak,
jika kita sudah berjalan 4 tahun untuk CP, ini kan di tarif normal nih Pak. Untuk perhitungannya seperti apa ya Pak ya? Gitu loh, untuk tarif normal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita misalnya kita bertransaksi dengan yang PKP, sedangkan kita masih non PKP, itu seperti apa ya Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Selamat sore. Oh, oke, makasih banyak nih Muhammad Sari. Wih, luar biasa juga pertanyaannya. Mungkin silakan Pak Momon. Baik, jadi ini ada CV udah 4 tahun, dia sudah tidak bisa dikenakan lagi tarif PPh final. Nah, dia harus menggunakan tarif umum. Jadi tarif umum ini ya tadi ya seperti yang saya bilang Pak. Jadi Bapak harus buat perhitungannya dulu tuh. Buat perhitungannya, laporan laba ruginya, di berapa omsetnya, usahanya, berapa biayanya, baru nanti setelah itu dapat penghasilan kena pajaknya. Nah, jadi misalnya di tahun ini 2024 terakhir ya, katakanlah terakhir ya, misalnya masih menggunakan PPh final. Nah, 2025-nya bagaimana? Nah, 2025-nya itu Bapak tadi ya, buat hitung sendiri, hitung sendiri. Kemudian nanti dari penghasilan kena pajak itu dikali tarif pajaknya ya, dikali tarif pajaknya, kemudian dikali 12. Jadi saya sarankan dikali 12 untuk dibayar cicilan untuk memenuhi ketentuan umum PPh pasal 25-nya. Itu yang dibayar di tahun depan, Pak. Tahun depan, bukan di akhir tahun, bukan untuk PPh SPT tahunan 2024 ini. Tapi itu dilakukan pembayarannya untuk masa pajak ketika Bapak melakukan pelaporan berarti di tahun 2025 ya. Jadi simpelnya seperti itu. Bapak tinggal hitung nanti di total 2024 itu berapa. Kemudian Bapak hitung penghasilan kena pajaknya dikali tarif pajaknya baru dibagi 12. Itu yang Bapak bayar per bulan untuk PPh pasal 25 ya. Nah, seandainya Bapak pun tidak mau, misalnya, oh, nah, saya tidak mau PPh final sudah tidak dikenakan lagi nih, tahun depan tidak mau bayar, ya enggak apa-apa juga. Tapi nanti di akhir tahunnya, di tahun 2026 ketika Bapak akan lapor, jadi akan apa menumpuk ya, ibaratnya seperti itu. Karena tidak ada cicilan yang Bapak bayar di tahun 2025 itu. Jadi kalau saran saya mungkin lebih lebih baik ya dihitung saja di awal untuk PPh 25 di tahun 2025 tersebut sehingga nanti nilai kurang bayarnya itu tidak terlalu besar. Seperti itu, Pak. Kemudian Kalau yang boleh kedua tahu Pak, terkait dengan mohon transaksi maaf Pak, dengan PKP kalau yang boleh mau saya. tidak mau kalau Bapak sih gimana Pak? Halo Pak, untuk PPh 25 Iya, perhitungannya Pak. seperti apa ya, Pak? Karena kan ada PPh 21, PPh 23. Iya, Halo. Nah, selama ini kalau kan saya PPh cuma itu PPh final tuh Pak, 0,5%. Jadi gampang ngitungnya tuh omset dikali 0,5% betul. jadi. Nah, kalau Iya. kita sudah normal ini seperti apa perhitungannya lebih detail ya Pak? Boleh di-share nggak Pak? Iya, Pak. Secara umum tadi kan seperti saya bilang, kalau terkait dengan PPh pasal 25, itu ketika kita akan menghitung untuk tahun 2025, itu kan karena Bapak di tahun 2024-nya kan tidak ada PPh 22 ya, yang dikreditkan, tidak ada PPh 23 yang dikreditkan ya. Jadi dia menghitung secara penuh dari omset Bapak, kemudian dikurangi dengan biaya, kemudian nanti eh, dikali tarif pajak penghasilan dapat ke penghasilan kena pajak baru dikali tarif baru dibagi 12 itu untuk menghitung PPh 25-nya Pak. Jadi tidak memperhitungkan dulu pasal 25, pasal 22 atau pasal 21-nya, apalagi pasal 21 kan tidak diperhitungkan di SPT tahunan perusahaan. Tapi ya dihitungnya sebagai biaya-biaya ya. Nah, tinggal nanti ketika memang dalam tahun berjalan ya, 2025 nanti, itu Bapak memang ada transaksi-transaksi yang ada PPh pasal 22 atau pasal 23 yang sudah dipungut atau dipotong oleh rekanan Bapak misalnya. Nah, itu bisa jadi sebagai pengurang, Pak. Bisa jadi sebagai pengurang, tapi nanti di tahun tahun depan ya. Artinya nanti ketika untuk pelaporan tahun pajak 2025.
25. Ya, nggak bisa langsung Bapak anggap misalnya bakal ada transaksi pasal 25, pasal 22 di tahun 2025 itu tidak bisa. Tapi nanti di akhir tahun artinya di pelaporan SPT Bapak, SPT tahunan yang betul-betul akan Bapak laporkan. Itu baru bisa dihitung atau dikreditkan PPh pasal 22 atau pasal 23-nya. Seperti itu lebih kurang, Pak. Oke, Pak. Clear, Pak. Oke, Clear. Ya, sementara itu, siap. Pak. Nah, kalau kaitannya dengan transaksi dengan non PKP, ya artinya ketika Bapak melakukan transaksi dengan PKP, ya Bapak tidak bisa menambahkan PPN ya, karena Bapak non PKP. Begitupun juga dengan lawan transaksi Bapak, mereka juga tidak bisa eh, mengkreditkan PPN-nya seperti itu ya, karena Bapak bukan PKP, jadi tidak ada faktor pajak yang terjadi. Ya kalau transaksi secara umum saja ya bisa-bisa saja Bapak melakukan penjualan, ya artinya dihitung sebagai PPh saja dari sisi bapaknya ada omset penjualan ke PKP. Begitupun mereka juga tidak menerbitkan faktur pajak kan. Bapak tidak menerbitkan faktur pajak dan mereka tidak bisa mengkreditkan faktur pajak ya karena tidak ada PPN-nya seperti itu. Jadi kalau transaksi secara umum ya bisa saja antara non PKP dengan PKP tapi tidak ada sisi PPN-nya di sana, Pak. Kalau gitu nanti yang PKP jadi rugi dong, Pak. Nggak Iya, Pak. dapat pemasukan. Iya. Lebih kurang ya artinya di mereka tidak tidak mendapatkan tambahan PPN. Sebenarnya PPN itu kan juga bukan punya mereka, Pak. PPN itu kan harus mereka setor lagi. Seperti Oke, Pak. itu. Oke. Iya. Jadi kalau kita misalnya yang non PKP ngambil barang dari non PKP, tandanya kos kita nambah ya Pak ya, karena kan nggak ada masukan dari faktur pajak dari supplier ya. Ya, jadi kan itu dianggap sebagai biaya, Pak, pembelian ya. Iya. Dilaporkan saja di SPT tahunannya. Oke Pak. Terima kasih Pak infonya Ya, Pak. sama, Pak. Oke, wah. Semoga membantu ya, Mas Ari ya. Oke, buat teman-teman juga, nih saya juga mengingatkan ya Pak, kita ada juga link kehadiran. Jadi buat teman-teman jangan lupa diisi dan ini juga mendapatkan sertifikat secara langsung ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengisi, langsung kita kirimkan segera dan juga langsung teman-teman terima di emailnya masing-masing. Jadi jangan sampai kelewatan nih untuk dapatkan sertifikatnya dari webinar kita hari ini. Nah, mungkin juga buat teman-teman juga yang ingin coba menyampaikan secara langsung, silakan on mic dan juga kita persilakan ya untuk raise hand juga. Jadi sembari juga nanti kita juga jawab ya satu persatu dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Begitu. Oke, kita lanjut aja Pak ya. Pertanyaan selanjutnya nih, wah luar biasa ya. Saya juga sangat terkejut lah dengan pertanyaan yang beberapa halnya mungkin teman-teman juga masih banyak nih yang belum paham tentang pajak. Izin bertanya Pak dari Kak Nandu Kurniawan. Untuk pajak subjek pajak kan UMKM tadi Bapak ada sampaikan. Pajak PPh finalnya kan 0,5% untuk omset di bawah 4,8 miliar. Untuk masa pribadi 7 tahun dan badan 3 tahun. Nah, setelah masa berakhir dan yang disebutkan lalu Pak, pajak PPh finalnya apakah sama atau tidak? Iya. Jadi kalau sudah berakhir, Pak, tidak tidak dikenakan PPh final dan tarifnya berbeda. Hmm. Perhitungannya berbeda. Ini sudah ke tarif Perhitungannya umum ya berbeda. Pak ya? Iya, menggunakan tarif umum. Oke, siap Pak kalau gitu. Oke Pak, kita lanjut dari Kak Yuni nih, dari Jawa Timur. Wah, luar jauh. Jauh juga nih ternyata ya. Pak, mau tanya, eh, kalau buat Evin, badan kan daftar online, apakah bisa ke kantor KPP terdekat rumah? Terima kasih. Mm-mm. Jadi sudah dijawab, Evin tidak bisa untuk badan di KPP terdekat. Evin badan itu di KPP terdaftar. Oke, berarti seperti Ya, itu ya. Langsung ya, KPP terdaftar ya Bu Yuni ya. Jadi bukan Evin badan ya. di KPP terdekat, itu cuma berlaku di pribadi. Betul. Kita lanjut Pak, pertanyaan dari Bu Sugihartinya lagi nih. Izin bertanya lagi Pak. Satu, tadi kan untuk badan kan 3 tahun. Di sini badan tersebut PKP tanggal 21 September Pak 2021. Nah, bagaimana 2024-nya? Apakah dikenakan PPh final lagi Pak? Tapi omset masih di bawah 4,8 miliar Pak per tahunnya. Kedua, dengan kondisi di atas bagaimana jika sudah terlanjur bayar PPh final Januari sampai Juni 2024?
Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, jadi kalau dia badan kan tadi CV 4 tahun, PT 3 tahun. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Itu ada mekanisme pemindah bukuan, Pak. Namanya pemindah bukuan. Jadi pemindah bukuan itu ya ibaratnya kita memindahkan pembayaran yang PPh final ke pembayaran PPh pasal 25 misalnya seperti itu. Dan sekarang juga sudah ada melalui mekanisme EPBK ya. EPBK jadi wajib pajak tidak perlu ke KPP. Tinggal tadi balik lagi masuk ke DJP online-nya, kita input saja datanya yang mau kita PBK kan dari apa namanya jenis setoran yang memang sudah terrekod ya, pembayarannya sudah terrekod ke jenis pajak apa. Itu lewat mekanisme EPBK. Seperti itu, Pak. Jadi kalau ada terjadi seperti itu ya bisa dilakukan pemindah bukuan namanya. Oke, siap kali gitu, Pak. Oke, Iya. kita next pertanyaan, Pak. Itu dari Kak Ibrahim nih. Bagaimana untuk PT yang baru dibuat kemudian, ini juga lagi rame nih, Pak. Kemudian apakah harus urus BPJS? Karena dapat peringatan dari BPJS berupa email dan chat WA peringatan pertama. Nah, status PT perorangan dan kondisi lagi vakum, Pak, atau belum ada karyawan, belum ada kegiatan. Bagaimana jika tidak saya urus BPJS-nya? Apa ada sanksi yang akan dikenakan kepada saya jika saya biarkan? Iya. Kalau BPJS saya tidak bisa jawab, Pak. Nggak bisa ya, Pak. Itu Iya, di karena dia bukan luar wilayah ranahnya. kita ya. Heeh. Silakan langsung ke tanyakan ke BPJS-nya seperti apa. Oke, siap. Kalau Makasih itu. janji Nanti buat pajaknya teman-teman. ya sudah punya NPWP ya harus dilapor pajaknya seperti itu. Ada sanksinya. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak, kita next pertanyaan dari Kak Meling nih. Bagaimana kalau saya PKP, tapi belum beli barangnya, Pak? Dan dari yang non PKP, pelaporan persediaan dan PPN-nya sama atau gimana nih? Saya Ya. ulangi, Pak, mungkin dari Kak Meling. Iya, Bagaimana kalau saya PKP, tapi beli barangnya dari yang non PKP? Pelaporan persediaan dan PPN saya gimana, Pak? laporan persediaannya. Ya, ya, dan PPN. Iya. Jadi kalau Bapak transaksi dengan non PKP ini seperti apa, Pak? Eh, jadi perlu dipastikan dulu non PKP ini dia orang pribadi atau badan ya. Nah, kalau misalnya kalau dia beli dengan non PKP, ya artinya memang tidak ada PPN yang harus dipungut, Pak. Itu kata kuncinya di situ. Jadi PPN itu akan muncul atau faktur pajak itu akan dibuat ketika dia melakukan transaksi dengan PKP untuk dibuat faktur pajak secara lengkap ya, secara lengkap. Nah, tapi kalau misalnya dia melakukan pembelian ya, PKP melakukan pembelian yang di sana tidak ada PPN oleh non PKP, ya berarti dia menjadikannya itu sebagai biaya, Pak, sebagai bukan biaya. Karena dia melakukan pembelian ya dengan non PKP. Karena lawan transaksinya kan bukan PKP, tidak ada PPN yang dia bayar. Jadi dia memposisikannya ya sebagai beban di pelaporan SPT tahunannya seperti itu. Oke, siap, Pak. Gitu. Kita lanjut ya, Pak. Ini dari Mas Hari tadi sudah mungkin ya. Jika kita sudah PKP tapi bertransaksi dengan non PKP tadi ya. Bersama ya, Pak, kurang lebih. Hmm. Mungkin ini soalnya apa, Pak, non PKP ya, apakah ada faktur atau tidak nih, Pak? Gimana, Pak? Jika kita sudah PKP tapi bertransaksi dengan yang non PKP, bagaimana ya, Pak? Soalnya non PKP tidak ada faktur pajak. Ya, ini PKP melakukan penjualan ya, Pak ya. Ya, Penjualan kepada non PKP. Ya tetap Pak dibuat Pak faktur pajaknya. Untuk non PKP tetap diinput. Jadi ya tetap mengenakan PPN terhadap non PKP-nya. Sama seperti transaksi dengan PKP. Cuman bedanya ketika dengan non PKP itu eh, khususnya kalau non PKP ini kan orang pribadi ya katakanlah seperti itu ataupun badan ya. Badan yang tidak tidak belum PKP ya kita tetap buat buat PPN-nya tetap kita setorkan PPN-nya. Jadi ketika kita melakukan penyerahan ya kita kan pungut PPN tuh walaupun dengan non PKP. Karena kita yang menjual sudah PKP.
kita yang menjual sudah PKP. Mau tidak mau ketika kita melakukan penyerahan karena kita sudah PKP, ya kita mengenakan PPN terhadap lawan kita, baik lawan kita itu non PKP atau PKP, seperti itu. Cuman bedanya Oh, kalau kita transaksi dengan PKP, ya PKP yang lawan transaksi itu bisa mengkreditkan sebagai pajak masukan atau bisa mengurangi pajak keluarannya. Tapi kalau dia non PKP ya dia tidak bisa. Dia hanya membayar PPN-nya saja seperti itu. oh, oke siap Pak kalau gitu. Oke Pak, ini juga menarik Pak. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Mas Akbar. Izin bertanya, orang yang pergi ke luar negeri dalam jangka waktu misalnya 2 tahun nih Pak, misalkan menetap di sana, gimana pelaporan pajaknya? Ya, Seperti itu Pak. jadi mungkin secara saya singkat di DJP ini sekarang sudah ada ketentuan untuk wajib pajak yang memang berada lebih 183 hari itu bisa dikukuhkan sebagai subjek pajak luar negeri, Pak. Jadi dia bisa mengajukan permohonan sebagai wajib subjek pajak luar negeri dan ketika kita sudah tetapkan dia sebagai subjek pajak luar negeri, maka dia tidak ada kewajiban lagi untuk lapor. Jadi kita non-efektifkan, jadi tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan lagi karena dia sudah non-efektif. Oke. Ya, Pak, mungkin ini kita dua pertanyaan lagi ya Pak terakhir ya. Ini Ya, Pak. dari Mas Chandra Kunadi tadi, Jakarta. Untuk pajak badan atau PT, setiap tahun harus lapor SPT badan PPH alias PPH 22 dan lapor SPT badan PPH 23 sendiri. Ini dengan kondisi omset masih di bawah 4,8 miliar. Nah, itu seperti apa, Pak? Iya, Pak. Jadi PPh 2223 ini kan sebagai kredit pajak. Sebagai kredit pajak artinya bisa mengurangi pajak yang Bapak Ibu bayar. Jadi tidak ada kaitannya dengan omset di bawah 4,8 miliar atau di atas 4,8 miliar. Semuanya bisa mengkreditkan PPh 2223. Jadi kalau dia memang ada transaksi yang di mana dia sudah dipotong PPh 22 atau 23, ya tidak masalah. Tinggal dilaporkan. Yang penting Bapak dapat bukti potongnya, itu sudah, misalnya bukti potong sekarang sudah online ya, tidak bisa dibuat sembarangan, harus dari DJP online. Kemudian ya jika datanya sudah ada, Bapak input, ya itu bisa jadi sebagai pengurang. Walaupun mungkin secara omset Bapak di bawah 4,8, tidak tidak masalah. Yang penting kalau misalnya seperti itu, kewajiban yang PPh finalnya itu untuk PT terbaru tadi tetap dibayar, Pak. PPh finalnya Bapak tetap bayar. Nanti PPh 2223 ini bisa sebagai kredit pajak dan mungkin malah bisa jadi lebih bayar ya. Bisa jadi lebih bayar. Seperti itu. Tidak masalah. Kita akan memproses itu untuk proses pengembaliannya kalau memang PPh 2223-nya lebih besar dari PPh yang eh, apa namanya? dari dari PPh yang harus dibayar secara umum tadi. Oke, siap kalau gitu, Gitu, Pak. seperti Nah, itu. ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak, ya. Dari Kak Rahayu Jami nih. Izin bertanya, Pak. Kami sudah punya NPWP pribadi. Ketika lapor pajak kemarin, dianjurkan pakai NPWP suami. Jadi saya ikuti aja petunjuknya, tetapi diminta fotokopi KK. Dan saya tidak bawa, jadi belum diproses nih, Pak. Yang saya tanyakan, apakah status NPWP saya itu sudah tidak aktif atau masih aktif, Pak? Terima kasih. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya terkait dengan NPWP. Jadi untuk NPWP suami istri itu, jadi idealnya memang hanya satu, Pak. Hanya satu NPWP. Jadi NPWP suami istri itu idealnya cuma satu. Tapi ada kemungkinan ketika wajib pajak memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara terpisah, itu bisa mengajukan NPWP sendiri, tapi dengan surat pernyataan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia sudah punya NPWP sebelum dia menikah misalnya seperti itu kan? Nah, Bapak atau istrinya itu bisa mengajukan penghapusan, bisa mengajukan penghapusan NPWP atas nama istri. Nah, yang digunakan adalah NPWP suami. Nah, tapi saya perlu ininya Pak, apa NPWP-nya, kartunya. Nah, di kita, atau di JP itu dimungkinkan Pak, NPWP itu bisa digunakan oleh keluarga. Jadi ada NPWP yang kita cetak, itu dalam bentuk ada nama suami garis miring istri. Tapi NPWP-nya cuma satu. Nah, itu bisa digunakan oleh istrinya ketika misalnya istrinya melakukan usaha atau melakukan perizinan dan lain sebagainya sepanjang memang data istrinya itu sudah masuk dalam data suaminya.
Nah, kalau untuk mengetahui aktif tidaknya ya mau tidak mau kita harus cek tuh Pak. Kita cek di DJP online yang bersangkutan atau bisa datang ke KPP nih mau ngecek nih NPWP saya ini masih aktif atau enggak. Seperti itu. Kalau dia sudah non efektif ya sudah diabaikan saja lah boleh seperti itu yang penting karena dia sudah non efektif. Tapi kalau misalnya dia aktif dan ingin dilakukan penghapusan ya silakan juga dilakukan penghapusan karena dia berstatus sebagai istri yang mana NPWP-nya itu idealnya adalah gabung dengan suami. Tapi kalau misalnya dia ingin memilih punya NPWP sendiri juga silahkan juga. Yang penting dia ada surat pernyataan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Mungkin lebih kurang seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Ini juga termasuk hal yang menarik juga ya. Ada kesempatan seperti konsultasi secara relevan dan juga langsung ya, Pak. Kadang kita juga mikir nih, susah untuk dapat interaksi dengan orang pajaknya ya. Apalagi mau harus ke kantor atau juga mungkin belum bisa dapat servis yang kita juga mumpuni dari pertanyaan yang kita ingin ajukan. Ya ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan ya. Masih banyak nih Pak pertanyaan yang belum, tapi kita bakal stop juga. Nanti mungkin kalau saya ada waktu, mungkin saya boleh nih Pak main ke kantor KPP-nya ya. Terus Boleh, nanti boleh. kita bikin konten bareng aja Pak. Mungkin Boleh. bisa bikin konten yang bisa Bapak juga jelaskan nantinya. Atau Ya, mungkin kita juga lanjut live TikTok nih Pak. Gimana nih Pak? boleh, boleh, Pak. Bagus nih. Kesempatan bagus lah buat kita juga untuk teman-teman belajar pajak lebih jauh lagi ya. Nah, sembari itu juga Pak saya ingin lagi buat teman-teman, jadi jangan lupa isi segera link form yang ada untuk mendapatkan sertifikat kita hari ini ya. Nah, saya rasa Pak ini juga sangat bagus ya. Jadi nanti tadi juga ada request Pak, mungkin boleh nih eh, minta nomor HP-nya, tapi gimana ya Pak? Mungkin Bapak langsung yang jawab. Boleh, boleh, silakan, Pak. Nah, boleh nanti kita akan share ya Pak ke grup. Nanti buat teman-teman silakan nanti kontak, tapi jangan rebutan atau jangan serbu atau spamming ya. Jadi silakan Iya. satu persatu aja nanti pertanyaannya. Mungkin ini bisa juga membantu ya. Jadi jangan langsung di semuanya nih nanti ada di spamming ya. Kita di grup sekitar ada 300-an atau 200-an ya kurang lebih Pak. Belum lagi yang hari-hari ini lagi sampai menyentuh 80-an yang mendaftar. Jadi buat teman-teman kooperatif aja nanti pertanyaannya juga mungkin disesuaikan dan ini semoga bisa langsung teman-teman bantu ya nanti ke depan. Oke, mungkin itu aja Pak dari saya. Mungkin boleh nanti dari Bapak juga closing statement kita pada hari ini Pak. Silakan. Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ke kantor pajak, ke KPP terdekat untuk bertanya. Jadi di setiap KPP itu sudah ada helpdesk Pak. Bu, ada helpdesk yang memang dia piket rutin. Setiap hari sudah ada orang-orangnya yang Bapak Ibu bisa menanyakan apapun terkait dengan kewajiban perpajakan dan lain sebagainya. Kalau misalnya belum sempat ke KPP, coba Bapak Ibu kan pasti punya Instagram tuh. KPP sudah punya rata-rata setiap KPP ada sarana WA online ya. WA online untuk konsultasi, untuk bisa menanyakan. Jadi Bapak Ibu tinggal cari saja nih terdaftar di KPP mana, cari EG-nya, pasti di sana sudah disiapkan sarana untuk bertanya secara secara online. Ya walaupun mungkin ya tidak bisa dijawab secara langsung ya karena mungkin banyak, tapi itu salah satu alternatif ketika Bapak Ibu ingin melakukan atau bertanya terkait dengan kewajiban perpajakannya. Jadi tidak perlu khawatir dan takut ya kalau memang kita ingin belajar, ingin betul-betul menjalankan kewajiban perpajakan, ya kita lakukan saja seperti itu. Mungkin itu Pak, proses assessment dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah, mungkin selanjutnya Pak kita penyerahan sertifikat nih Pak buat materi kita hari ini. Mungkin boleh operator? Iya, ini kita berikan kepada Pak Ki Agus Abdurrahman. Terima kasih Pak Sama-sama Pak. atas narasumbernya hari ini. Semoga ini menjadi kesempatan dan juga teman-teman semuanya. 17. Oke, mungkin itu aja Pak dari saya, Afriansa, dan juga buat teman-teman dari tim Izinkan dan juga tim Lantika Group dan juga Mas Dendi juga saya mewakili. Jadi terima kasih buat Pak Momon dan juga dari KPP pertama Jambi Pelayangan yang sudah berkenan mau kita undang. Semoga ini menjadi kesempatan baik juga ya. Mungkin kalau kita ada kesempatan lain waktu bisa ketemu lagi Pak, bisa jumpa lagi dan juga bisa kita dapat lagi lah untuk di sesi lainnya ya mungkin atau bisa jadi dapat sesi selanjutnya di pembahasan pajak berikutnya ya kita
agar tidak menjadi kekhawatiran mungkin hari ini masih belum puas ya. Semoga next kita masih adakan lagi untuk dapat sharingnya lagi, Pak. Mungkin Baik. itu aja Pak dari saya. Terima kasih buat Pak Momon dan juga segenap dari KPP Pratama Jemi Pelayangan yang sudah berkenan untuk diundang. Dan kami juga terima kasih kepada peserta yang sudah hadir ya, sudah menyimak sampai akhir. Bahkan juga ini semoga mendapatkan insight baru dan juga manfaat-manfaat dari bagaimana tentang perpajakan. Nah, sebelum kita closing, Pak, dan juga buat teman-teman, kita marilah nanti mendengarkan juga lagu Indonesia Pusaka, dan saya akhiri, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan operator.